Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat penggiat petani perkotaan, yaitu urban farming. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi menjelang siang ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang masalah enzim selulasi ya. Jadi kemarin kita telah membuat konten yang terkait dengan enzim selulasi dengan menggunakan bahan bakunya itu adalah seledri ya. Nah, karena dalam seledri itu mempunyai zat esensial, yaitu adalah enzim selulasi ini. Nah, selain dari seledri, enzim selulasi itu juga terdapat pada jamur-jamuran ya. Jadi hampir semua jamur itu adalah memiliki enzim selulasi. Nah, kembali saya review kembali bahwa kenapa kita mengembangkan enzim selulasi, dan ini terkait dengan dekomposisi ya, dengan pengomposan. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa enzim selulasi ini adalah sangat membantu kita sekali dalam proses percepatan pengomposannya. Nah, karena dia mampu mengurai dan memecah kulit dasar dari bahan baku yang akan kita urai. Nah, kemudian juga dia bisa memecah gula ya, dan bisa juga memecah karbohidrat. Nah, sehingga dipecahnya gula ini, dan gula ini nanti akan menjadi makanan bagi bakteri-bakteri yang kita kembangkan dalam proses pengomposannya. Maka dengan demikian bahwa proses pengomposan kita itu akan lebih cepat dari yang tidak kita menggunakan enzim selulasi ini. Nah, untuk itu kita menggunakan selulasi ini dengan mencarinya di bahan-bahan tertentu ya, jadi bahan-bahan organik tertentu ya. Kemarin kita telah ngomong tentang masalah seledri. Di dalam seledri kita melakukan prosesnya dengan menggunakan sintesis substrat. Nah, sekarang salah satu dari enzim selulasi yang kita kembangkan itu dari jamur ini. Jadi tadi yang saya katakan dari awal, semua jamur itu adalah memiliki enzim selulasi ya. Nah, ini adalah jamur tiram ya. Jadi sebenarnya hampir semua jamur ya, tapi yang sebenarnya yang paling bagus dari yang memiliki enzim selulasi ini bukan jamur tiram ini ya, tapi adalah justru jamur merang sebenarnya. Jadi dua hal yang beda ya. Jadi merang ini jamur merang itu seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah bulat ya. Dia itu tumbuh di jerami padi ya. Sedangkan ini juga tumbuhnya biasanya di medianya itu lebih banyak kepada media serbuk gergaji ya, serbuk gergaji campur bekato biasanya. Nah, tapi tidak apa-apa, apapun namanya jamurnya itu adalah memiliki enzim selulasi ya. Nah, nanti kita akan coba akan kembangkan ini ya. Nah, ini kita kembangkan ya. Jadi proses yang kemarin kita lakukan dengan mengambil enzim selulasi dari seledri itu berbeda dengan proses yang kita lakukan untuk menggunakan jamur tiram ini ya. Nah, kalau kemarin itu adalah prosesnya dengan sintesis substrat, yaitu dengan anaerob. Nah, ini justru dengan aerob ya. Dengan aerob. Kenapa? Karena ini kita tidak perlu lagi ngambil enzimnya ya, tapi seluruh dari badan atau tanaman jamur ini itu adalah memiliki enzim selulasi ya. Makanya kita perlu hanya mengembangkan jamur ini saja ya. Nah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah kita sudah dapatkan jamur ini ya. Ya, kebetulan ini kan kemarin limbah ya. Nah, karena limbah yang terbuang, maka kita akan manfaatkan untuk bisa menjadikan menjadi enzim selulasi. Ini jamur tiram. Ini kemarin telah saya timbang lebih kurang 1 kilo ya. Jadi bahan baku kita pertama itu adalah jamur tiram ini 1 kilo. Kemudian bekatul juga 1 kilo. Jadi perbandingan 1 banding 1 ya.
kemudian juga ada jerami padi sebagai karbonnya, jadi bekatul sebagai makanannya, karbohidrat, bekatul sebagai untuk penambah energi atau karbon, plus juga nanti di dalam ini sebenarnya sudah ada juga serbuk gergaji ya, yang juga telah kita campur tadi ya. Nah, cuma ada beberapa syarat penting yang harus kita lakukan dalam proses pengembangbiakan jamur tiram ini ya. Nah, salah satunya bahwa bahan yang harus kita gunakan untuk menjadi media pertumbuhan dari jamur tiram ini harus steril ya. Jadi betul-betul harus steril ya. Makanya ini saya buat di sini, ini kemarin sudah saya sterilkan ya. Jadi sudah saya steam. Steam itu bagaimana ya bahasanya ya? Bahasanya itulah kita kukus ya. Nah, ini adalah alat pengukus ya sebenarnya. Ini ada di bawahnya, ini ada air. Di bawahnya setelah saya kukus ini kemarin itu lebih kurang 1 atau 2 jam ya. Jadi betul-betul dipastikan bahwa bakteri-bakteri yang ada dalam biji jerami, bakteri-bakteri yang ada di bekatul, dan bakteri-bakteri atau fungi yang ada di serbuk gergaji ini betul-betul sudah sudah hilang ya. Jadi betul-betul tidak satupun ada bakteri di sini lagi karena kita sudah panaskan ya. Nah, jadi prosesnya beda ya. Jadi kemarin kalau proses kemarin itu adalah sintesis substrat, itu dengan anaerob, kalau ini dengan aerob ya. Nah, mungkin yang akan kita lakukan adalah kita memberikan membuatkan bibitnya dulu ya. Nanti kita tambahkan juga dengan garam ya. Garam ini mineral ya bagi perkembangan jamur ini ya. Jadi ini 3 kilo ya, sekitar 2 liter saja ya. 2 liter air saja yang kita harus ambil ya. Nggak ada ya kita ya. Kita gunakan aja lebih kurang 2 liter. Jadi airnya kembali ya, saya ingatkan, airnya jangan sampai air pump ya. Ini betul-betul ini air dari sumur ya. Jadi kebetulan di rumah ini kami menggunakan bukan pakai air pump ya, tapi air sumur bor ya. 2 liter ya. Nah, jadi airnya hanya cukup 2 liter. Kemudian kita kasih garam perosok ini 2 sendok saja ya, sebenarnya ya, sedikit kurang gini ya. Jadi garam adalah untuk mineral ya. Nah, kemudian kita coba tebar bibitnya ini, bibit jamur tiram ini ya. Kita masukkan aja bibitnya ini dan kita kemudian remas dengan air ini ya. Ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi ini. Jadi kalau misalnya kita ke warung sayuran, nah, kalau jamur tiramnya tidak laku, tidak terjual, daripada dibuangnya bisa kita manfaatkan untuk bisa kita jadikan enzim silulase ya. Ini adalah limbah ini ya. Ini udah ini, sebenarnya tinggal kita remas saja ya. Udah halus. Udah remas pelan. Nah, jadi untuk proses-proses seperti ini memang harus kita remas ya. Dan mungkin ini kembali pada konsep Biosaka itu ya. Jadi dengan diremas kita harapkan enzim dan hormonnya itu bisa lebih maksimal keluarnya ya. Kalau seandainya kita blender, haluskan, maka mungkin enzimnya tidak maksimal keluar. Yang keluar itu adalah ya potongan-potongan kecil ya, tapi enzimnya masih tetap bertahan di potongan-potongan itu ya. Mudah-mudahan jamur ini sudah ada sporanya ini. Jadi dalam dunia jamur ini dinamakan miselium ya. Miselium itu adalah koloni dari bibit
atau spora dari jamur ya. Jadi dari kumpulan-kumpulan miselium itulah nanti yang akan tumbuh, kita harapkan menjadi spora. Spora itulah nanti yang akan kita jadikan untuk bibit dari jamur tiram ini. Nah, jadi bahan ini tinggal kita masukkan saja ke dalam ini, ke dalam bahan adukan kita ya. Ini bekatul campur dengan dedak padi ya. Bukan dedak ya, dengan jerami padi campur dengan serbuk gergaji. Nah ini tinggal kita masukkan air ini ya. Jadi seperti kita membuat mikorrhiza kemarin ya. Jadi dia hanya lembab ya, yang kita butuhkan lembab, jangan sampai terlalu basah. Kalau terlalu basah maka kita khawatir jamurnya tidak berkembang ya. Jadi yang dia katakan basah itu adalah dia ada air tapi airnya tidak menetes ya ketika kita pegang itu, ini masih kurang. Jadi sebenarnya prosesnya ini sama dengan proses kita mengembangbiakkan jamur mikorrhiza ya. Ini adalah sama. Sedikit lagi ya. Kayaknya udah ya. Nah, kemudian kita simpan ya di tempat pengembangbiakannya. Nah, kalau saya pakai planter bag ini aja ya. Kita simpan saja di sini. Nah, di planter bagnya kita kasih, karena ini adalah aerob ya, makanya kita kasih daun aja di bawahnya ini sebagai alas ya. Kita simpan di tempat yang teduh. Oke ya, kita tinggal masukkan ya, mudah-mudahan jamur ini bisa berkembang di sini ya. Nah, jadi nanti kalau dalam 7 atau 10 hari ini jamur ini telah ada tanda-tanda hidup ya, itu nanti akan keluar hifa-hifa putih ya. Berarti jamurnya, berarti dalam media ini sudah ada bibit jamur tiram ya. Ini tidak memiliki enzim selulosa ya. Nah, nanti sekitar 2 minggu ini bisa kita aplikasikan, berarti dalam bentuk padat ya. Jadi dalam bentuk padat ini cara nanti mengaplikasinya adalah sekitar 200 gram dari bahan padat ini, itu nanti dicampur sekitar 3 liter air ya. Itu nanti bisa kita siramkan ke bahan pengomposan kita ya.
Jadi kemarin saya katakan bahwa jamur enzim mikoriza itu adalah dia akan mempercepat proses ya seperti katalis untuk mempercepat proses penguraian dan mempercepat proses pengomposan kita. Nah, kemarin kalau kita gunakan yang seledri itu nanti hasilnya dia bentuk cair ya. Nah, dalam bentuk cair pun nanti dia juga kita bisa gunakan sekitar 100 atau 200 ml. Itu bisa ditambah dengan 2 atau 3 liter air ya. Nanti 2-3 liter air itulah nanti yang akan kita siramkan ke bahan kompos kita untuk mempercepat prosesnya. Jadi prosesnya seperti ini saja, gampang sekali sebenarnya, tidak butuh waktu yang lama ya. Nah, ini jamurnya masih ada ya, sayang ya, kita masukkan aja. Mudah-mudahan dia bisa berkembang di sini ya. Airnya agak berlebih, nggak apa-apa. Nah, lalu kita tutup ya. Yang nutupnya itu jangan dengan plastik ya, karena ini aerob, maka kita hanya tutupnya dengan daun saja ya. Kalau bisa dengan daun pisang ini ya. Tapi kalau tidak ada daun pisang pun daun apa saja tidak masalah. Yang penting udaranya, siklus udaranya itu bisa terjadi dalam proses pengomposan ini. Biasanya setelah 2 atau 3 hari ini akan panas ya. Nah, kita usahakan nanti kalau dia terlalu panas, kalau suhunya itu nanti di atas 40 ya, kita harus balik dulu ya, membalikkannya ya, supaya jangan dia enggak jamur ini tidak nanti justru akan membunuh spora-sporanya ya. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya informasikan ya. Sederhana ini saja sebenarnya kita bisa mengembangkan jamur jamur tiram ini ya, dengan harapan nanti dengan berkembangnya miselium yang ada di jamur tiram ini, di media yang kita berikan tadi itu, maka media kita ini sudah memiliki enzim silulasi. Oke, demikian saja sahabat tani, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.